Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena berkat karunia-Nya lah kita masih diberikan kesempatan, kekuatan, dan yang paling penting adalah kesehatan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Salawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang yang memperjuangkan kebenaran. Yang saya hormati, Rektor Universitas Negeri Padang, Profesor Ganepri, PSD. Yang saya hormati, Ketua Kajian Pancasila, Universitas Negeri Padang, Dr. Junaidi Indrawadi, MPD. Yang saya hormati, seluruh panitia Lomba Pidato Gerakan Nasional Revolusi Mental. Dan yang saya banggakan, teman-teman peserta Lomba Pidato Gerakan Nasional Revolusi Mental tahun 2020. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Alfia Saputra M. Nur. Saya berasal dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari. Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. The youth of today is the future leader. Jikalau pemuda hari ini sibuk dengan dunianya masing-masing, ada yang sibuk dengan gadgetnya, ada yang sibuk dengan pergaulan bebasnya, maka harapan para pemimpin bangsa kita, harapan para founding father kita untuk Indonesia maju akan sirna. Sejatinya, pemudalah yang akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan selanjutnya. Pemuda adalah harapan bangsa dan negara. Olehnya itu, wahai para pemuda, wahai saudara-saudaraku, sudah saatnya kita terjun langsung di dalam sebuah revolusi, sebuah perubahan. Bukan perubahan terhadap sistem ketatanegaraan, bukan perubahan dengan cara-cara kekerasan, akan tetapi perubahan pola pikir dan tingkah laku kita. Agar kita sebagai anak bangsa bisa bersaing secara kompetitif dalam dunia internasional. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1956, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, untuk pertama kalinya, gagasan tentang revolusi mental disampaikan oleh Bung Karno. Bung Karno mengatakan, revolusi mental adalah sebuah gerakan menggembleng manusia Indonesia menuju manusia yang baru, berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang Raja Wali, dan berjiwa api yang menyala-nyala. Dalam kehidupan sehari-hari, praktek revolusi mental adalah menjadi manusia yang berintegritas, mau bekerja keras, dan semangat gotong royong. Revolusi pada zaman kemerdekaan adalah sebuah pergerakan dengan perjuangan fisik, perang melawan penjajah untuk mempertahankan bangsa Indonesia. Sesudah Indonesia merdeka, sesungguhnya perjuangan itu belum berakhir. Revolusi masih terus dilaksanakan, revolusi masih terus dilakukan. Namun, revolusi sesudah kemerdekaan adalah revolusi merubah pola pikir, tingkah laku, sikap kita, semangat kita untuk maju demi Indonesia yang lebih baik. Mendengar kata revolusi, banyak masyarakat yang beranggapan bahwa revolusi akan menghadirkan sebuah perubahan yang mendasar dalam kehidupan sosial, dan menganggap bahwa akan terjadinya kekacauan dan kekerasan di tengah-tengah masyarakat. Akan tetapi, revolusi yang dimaksudkan oleh para founding father kita, yang dimaksudkan oleh para pemimpin bangsa kita, adalah revolusi dengan melakukan perubahan pola pikir, perubahan sikap dan tingkah laku. Itulah yang disebut sebagai revolusi mentalitas. Berbicara soal revolusi, sangat banyak macam-macam revolusi. Ada revolusi perubahan besar, revolusi perubahan kecil, revolusi yang tidak dikehendaki, revolusi yang dikehendaki, dan revolusi perubahan struktural. Yang dimaksudkan oleh para founding father kita, para pemimpin bangsa kita, adalah revolusi yang sudah direncanakan, revolusi yang sudah disusun, dan revolusi yang akan dilaksanakan. Itulah yang disebut sebagai revolusi mentalitas. Dewan juri yang terhormat, mengapa membangun jiwa dan mental bangsa itu sangat penting? Padahal pembangunan jalan, pembangunan irigasi, pembangunan pelabuhan, pembangunan bandara, pembangunan pembangkit energi itu juga penting. Namun,
kata Bung Karno, untuk membangun suatu negara tidak hanya cukup melakukan pembangunan fisik yang bersifat material. Akan tetapi, untuk membangun suatu negara, yang terpenting adalah membangun jiwa dan mentalitas bangsa itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, Gerakan Nasional Revolusi Mental sangat relevan bagi kehidupan bangsa Indonesia saat ini, karena bangsa Indonesia saat ini tengah mengalami beberapa masalah dan kemerosotan. Di antaranya, kemerosotan wibawa negara. Dulu, bangsa asing takut dengan kita karena kita memiliki persatuan dan kesatuan. Belanda menggunakan politik pecah belah untuk memecah belah bangsa kita yang disebut sebagai divide et impera. Saat ini, bangsa kita menggunakan politik pecah belah hanya untuk memecah belah bangsanya sendiri. Masalah yang kedua adalah maraknya intoleransi, di mana bisa kita saksikan masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, yang harusnya bisa menjadi kekuatan untuk kita untuk saling melindungi, saling menjaga, dan saling bertoleransi antar suku, agama, dan antar golongan. Namun faktanya, masih banyak antar suku dan antar agama yang saling menyerang, baik itu secara langsung maupun melalui media sosial. Masalah berikutnya adalah hilangnya rasa saling menghargai. Kemajuan teknologi harusnya bisa dimanfaatkan dalam hal-hal yang bersifat positif. Namun faktanya, banyak anak bangsa kita yang menggunakan teknologi dalam hal ini adalah sosial media untuk saling memaki, saling menghina, melakukan pencemaran terhadap nama baik, menyebarluaskan berita bohong, berita hoaks yang menimbulkan permusuhan dan perpecahan antar anak bangsa. Masalah yang berikutnya adalah masuknya budaya asing yang menyebabkan budaya-budaya lokal kita mulai hilang, sopan santun, etika dan sebagainya mulai pudar dan digantikan oleh budaya-budaya asing. Masalah yang terakhir yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah masalah yang baru yang seluruh dunia menghadapi itu, yaitu pandemi COVID-19. Olehnya itu, Dewan Juri yang terhormat, perlu kiranya kita membumingkan bahwa Gerakan Nasional Revolusi Mental sangat dibutuhkan, apalagi di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19, agar pola pikir kita, sikap kita, tindakan kita memiliki karakter yang nantinya akan membuat Indonesia bisa bersaing secara kompetitif dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Di tengah pandemi COVID-19 ini, bangsa kita menghadapi tantangan dan cobaan yang sangat berat. Olehnya itu, kita tidak bisa menghadapi dengan keegoisan kita. Kita harus merubah pola pikir kita, sikap kita, tindakan kita. Dan yang kita perlukan adalah sikap saling membantu dan gotong royong di tengah resesi dan kesulitan ekonomi saat ini. Yang terbaru, ada oknum-oknum pejabat yang mengambil hak masyarakat yang berupa bantuan sosial yang mestinya diperuntukkan untuk penanggulangan pandemi COVID-19. Dewan Juri yang terhormat, saya berharap Gerakan Nasional Revolusi Mental tidak hanya sampai pada lomba pidato ini. Ada 34 provinsi yang ada di Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua. Untuk menjangkau semua itu, diperlukan yang pertama adalah memanfaatkan teknologi sebagai sarana sosialisasi, yaitu media sosial. Karena hampir setiap masyarakat telah memiliki media sosial di dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah melaksanakan instruksi Presiden nomor 12 tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental yang substansinya adalah menyuruhkan kepada pemerintah pusat, kementerian, pemerintah daerah, kepala daerah untuk melakukan perombakan terhadap pola pikir, sikap, tindakan, karakter di dalam birokrasi dan di dalam kehidupan sosial masyarakat. Dewan Juri yang terhormat, hal ini diperlukan agar seluruh elemen masyarakat, mahasiswa, pelajar, buruh, pegawai, ASN, elit politik, para pejabat bisa terdorong dan termotivasi untuk melakukan Gerakan Nasional Revolusi Mental. Itulah yang dapat saya sampaikan, semoga membawa perubahan dan bermanfaat bagi bangsa dan negara. People love the nation. It is not because the nation is great, but because the nation belongs to them. Orang-orang mencintai bangsanya bukan karena bangsanya hebat, tapi karena bangsa itu adalah milik mereka. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.